tradisi atau kebiasaan, kebiasaan dalam pengajaran studi sosial, yang dimana di sini ya dari 3 tradisi ini ada bagian dari PKN. Jadi PKN itu adalah bagian dari tradisi pengajaran studi sosial. Ini yang pertama ini, Social Studies Touch as Citizenship Transmission ya. Studi sosial diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan ya. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI daring lah ya. Transmisi itu artinya proses penerusan pesan, gitu ya. Penerusan pesan dari si pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam konteks pengajaran social studies ada transmisi kewarganegaraan, berarti kan penerusan pesan-pesan tentang kewarganegaraan. Pesan-pesan yang harus dikuasai oleh warga negara, sederhananya begitu. Kemudian yang kedua, tradisi yang kedua adalah studi sosial itu diajarkan sebagai ilmu sosial ya, social science. Jadi mengajarkan IPS seperti kita mengajarkan ilmu-ilmu sosial. Di tingkat sekolah kita juga pernah mengalami dulu di SMP atau MTS ada mata pelajaran sejarah, ada mata pelajaran ekonomi misalkan ya, ada mata pelajaran geografi, mata pelajaran apalagi tingkat SMA misalkan antropologi, sosiologi. Pada hakikatnya itu adalah bagian dari tradisi pengajaran social studies. Yang nomor 2 yaitu diajarkan sebagai ilmu sosial. Nah, kemudian yang ketiga, social studies touch as reflective inquiry. Studi sosial ini diajarkan sebagai penyelidikan reflektif. Nah, bagaimana ketiga tradisi ini, gitu ya, karakteristik dari ketiga tradisi ini? Nah, kita bisa lihat penjelasannya, uraiannya di slide berikutnya. Nah, ini ada penjelasannya dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian saya coba carikan terjemahannya ya. Jadi teman-teman nanti bisa sambil mempelajari bagaimana 3 tradisi ini social studies touch as citizenship transmission ya, transmisi kewarganegaraan, diajarkan sebagai ilmu sosial dan diajarkan sebagai penyelidikan reflektif ya. Dilihat dari tujuannya. Transmisi kewarganegaraan itu tujuannya apa sih? Ya. Ternyata ini saya beri tanda berbeda ya, saya bold. Tujuan dari transmisi kewarganegaraan itu adalah menanamkan nilai-nilai yang benar. Ya. Jadi tujuan studi sosial itu adalah menanamkan nilai-nilai yang benar. Kemudian tujuan yang mengajarkan ilmu sosial. Menurut yang tradisi kedua, kewarganegaraan itu paling baik dipromosikan dengan pengambilan keputusan berdasarkan penguasaan konsep, proses, dan masalah ilmu sosial. Jadi bisa menjadi warga negara yang baik, ya, kata tradisi yang kedua, kalau setiap warga negara itu diberikan kesempatan untuk mengambil keputusannya sendiri berdasarkan pengetahuan penguasaan mereka terhadap konsep, proses, dan masalah-masalah ilmu sosial. Jadi karena mereka mengetahui konsep, proses, prosedur, masalah ilmu sosial, maka diharapkan siswa atau warga negara itu bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau yang pertama tadi transmisi kewarganegaraan, ini kewarganegaraan itu paling baik dipromosikan dengan menanamkan nilai yang benar. Jadi cukuplah dipilih materi-materi yang diorganisir oleh guru atau oleh pihak otoritas tertentu, kemudian diberikan kepada siswa, diceramahkan misalkan gitu ya. Nah, teman-teman sudah belajar ilmu kewarganegaraan, bagaimana proses dari ilmu kewarganegaraan menjadi pendidikan kewarganegaraan. Ada protes dari civic menjadi civic education, karena di civic kecenderungannya hanya ini. Pokoknya biar warga negara menjadi baik, berikan materi sebanyak-banyaknya, materi-materi yang terbaik, gitu ya, materi-materi terbaik yang sudah dipilih oleh guru, gitu ya.
Nah, kalau yang ketiga tujuannya adalah ini kewarganegaraan paling baik dipromosikan melalui proses penyelidikan, ya, di mana pengetahuan diperoleh dari apa yang perlu diketahui warga untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Ini prinsipnya konstruktivisme. Jadi mengambil ilmu atau keputusan berdasarkan apa yang dibangun oleh siswa atau warga negara itu sendiri. Ini dilihat dari purpose gitu ya, dari tujuan. Nah, kemudian kalau dilihat dari metodenya gimana? Ya, kalau metode yang tradisi yang pertama lebih banyak kepada ceramah, buku teks gitu ya, resitasi, tanya jawab, dan latihan-latihan pemecahan masalah. Yang social science, siswa harus menemukan dan menerapkan metode yang sesuai. Nah, kalau yang ketiga, mengidentifikasi masalah dan menanggapi konflik dengan cara menguji wawasan. Ini yang reflective inquiry. Oke, itu dilihat dari metodenya. Kemudian dari isi. Apa sih isi transmisi kewarganegaraan? Social studies dibelajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan. Ini seperti tadi saya sampaikan. Konten atau isi dari IPS yang dibelajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan ini dipilih oleh otoritas. Otoritas itu berarti kan pengambil kebijakan yang ditafsirkan oleh guru dan memiliki fungsi menggambarkan nilai, kepercayaan, dan sikap. Jadi materi-materinya dipilih oleh otoritas, dipilih yang materi-materi terbaik. Dari mana dipilihnya? Dari disiplin ilmu sosial yang lainnya, diambil mana yang terbaik untuk diberikan kepada siswa. Nah, kalau yang kedua, isinya itu adalah tentang struktur, konsep, masalah, dan proses dari disiplin ilmu sosial. Nah, ini kita belajar tentang pengantar ilmu sosial yang ini nih. Bagaimana kita mempelajari struktur keilmuan dari sosiologi, konsep-konsep sosiologi, masalah-masalah dalam sosiologi gitu ya. Dan bagaimana proses-proses dari sosiologi itu. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, isi dari social studies diajarkan sebagai reflective inquiry ini lebih banyak kepada analisis nilai-nilai individu warga negara. Kata kuncinya di sini. Isi utama dari reflective inquiry itu adalah masalah. Jadi siswa diberikan masalah. Setelah diberikan masalah, minta siswa untuk mampu memecahkan masalah itu dengan berbagai penyelidikan ilmiah. Gitu ya. Itu dari isi. Nah, kemudian tradisi social studies ini ternyata berkembang. Tidak hanya 3 tadi. Social studies diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan. Yang kedua, social studies diajarkan sebagai ilmu-ilmu sosial. Dan yang ketiga, social studies diajarkan sebagai reflective inquiry. Nah, pada tahun 80, ini ahli lain, Miss Ellis, ini mengembangkan lagi. Tradisi social studies itu ada 5. Gitu ya. Studi sosial sebagai transmisi kewarganegaraan ini sama dengan yang pertama tadi. Social studies as citizenship transmission. Yang kedua, studi sosial atau ilmu sosial sebagai pendidikan ilmu sosial. Social science education. Yang ketiga, ilmu sosial atau studi sosial sebagai pemikiran reflektif. Ini hampir sama. Kalau tadi reflective inquiry, kali ini reflective thinking ya, cara berpikir yang reflektif. Yang keempat, social studies as social criticism, ilmu sosial sebagai kritik sosial. Dan yang terakhir, social studies as personal development of the individual, ilmu sosial sebagai pengembangan pribadi individu. Jadi ini berkembang dari 3 menjadi 5. Nah, bagaimana karakteristik dari 5 tradisi itu dan penjelasan untuk 5 tradisi itu dan siapa pengusungnya gitu ya, kelompok mana yang mengusung di kelima ini di penjelasan berikutnya ini. Jadi saya sudah uraikan 5 ini dan kemudian
dari bahasa aslinya, kutipan bahasa aslinya dan penjelasan agar kita mudah memahaminya. Ini yang tradisi pertama, studi sosial sebagai transmisi kewarganegaraan. Nah, mereka yang menganut definisi ini berpendapat bahwa studi sosial harus menyampaikan konsep dasar sejarah dan warisan budaya kita. Mereka merasa bahwa kewarganegaraan yang bertanggung jawab, warga negara yang bertanggung jawab itu tumbuh melalui pemahaman tentang warisan budaya terbaik kita. Jadi berikanlah nilai-nilai budaya yang terbaik yang dimiliki oleh sebuah masyarakat, gitu ya, kepada para peserta didik. Ya, itu yang pertama. Ini kan mirip dengan yang tradisi yang disampaikan oleh Samuel Barth and Sandwich tadi. Kemudian tradisi kedua, ilmu sosial sebagai pendidikan ilmu sosial. Definisi ini disukai oleh para eksponen realisme dan positivisme yang percaya ini aliran filsafat ya, yang percaya bahwa isi dan metode studi sosial harus diambil dari ilmu sosial. Nah, ini seperti nomor 2 di tradisi yang pertama, tradisi yang disajikan pertama tadi, bahwa isi dan metode studi sosial itu harus diambil dari ilmu sosial. Dan di sini ada penjelasan lain, warga negara yang efektif itu mengetahui konsep dasar dan dapat menggunakan metode yang diambil dari ilmu sosial untuk menanggapi atau menangani isu dan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu sosial sebagai pemikiran reflektif. Ini juga mirip dengan yang ketiga tadi. Definisi ini ditekankan oleh para pragmatis yang percaya bahwa tujuan utama dari studi sosial adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan, ya. Pemikiran reflektif ini. Kemudian yang keempat, ilmu sosial sebagai kritik sosial. Nah, ini disukai oleh para rekonstruksionis, ya, yang percaya bahwa tujuan utama dari studi sosial adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan masyarakat. Di sini diberikan penjelasan bahwa warga negara yang bertanggung jawab itu adalah warga negara yang mampu membuat analisis kritis terhadap isu dan masalah terkini dan mengambil tindakan yang sesuai. Jadi menurut tradisi yang keempat, studi sosial itu dibelajarkan agar warga negara itu mampu menganalisis secara kritis berbagai isu dan masalah-masalah terkini serta mengambil tindakan yang sesuai terhadap isu atau masalah-masalah itu, gitu ya. Kita belajar pendidikan ilmu sosial itu agar kita memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai isu. Tidak serta-merta ada isu tertentu langsung kita terima 100%, gitu ya. Apalagi isu-isu yang dilontarkan oleh para politisi. Ada nasihat yang menarik ini ya. Ketika kita berhadapan dengan seorang politisi, sebesar apapun misalkan dukungan kita terhadap seorang politisi, maka tetap sediakan ruang ketidakpercayaan. Nah, ini menarik, ini pelajaran juga bagi saya. Misalnya kemarin ketika kita dihadap-hadapkan pada saat pilpres antara 01 dengan 02, misalkan pendukung 01 kan begitu percaya sekali dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Pendukung 02 juga sama, percaya sekali dengan Pak Prabowo dengan Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Nah, ternyata sekarang setelah terpilih, Pak Prabowo gabung di Pak Jokowi, Pak Sandi juga gabung menjadi tim pemenangannya anaknya Pak Jokowi, mantunya Pak Jokowi, gitu ya. Maka pendukung-pendukung Pak Prabowo, Pak Sandi yang dulu toh-tohan mendukung itu memunculkan kekecewaan, gitu ya. Dulu ya sedemikian rupa lah membela ketika masa kampanye, sekarang timbul kekecewaan. Begitupun juga yang mendukung Pak Jokowi dengan dukungan yang hebat,
Sekarang kan mulai juga muncul yang kecewa gitu ya dengan berbagai kebijakan. Maka ada nasihat yang baik, ya, nasihat yang baik, berikan ruang ketidakpercayaan kepada para politisi, ya, jangan sampai percaya 100%, ya, karena ya seperti itulah gitu ya kondisinya, Ingat dalam politik kan tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan, ya. Sepanjang kepentingannya sama, maka yang tadinya berkonfrontasi, ya, berlawanan, bisa bareng-bareng gitu, jalan bareng. Tapi begitu kepentingannya berbeda, bisa pecah juga gitu ya. Nah, kita harus kritis ya, harus kritis terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Ya, termasuklah kalau kita sekarang ada yang belum selesai ini ya, isu tentang penetapan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Itu kan terus menerus gitu ya. Bahkan mungkin di antara Anda ada yang terlibat pada saat aksi ya, demonstrasi di Malioboro mungkin ya, atau pada isu-isu lain yang juga cukup hangat di kehidupan kita, kehidupan kebangsaan kita. Oke, kemudian ini yang kelima, tradisi yang kelima yang diajukan oleh Miss Harris tadi adalah ilmu sosial sebagai pengembangan pribadi individu. Nah, ini ditekankan, kalau yang nomor 4 ditekankan oleh pendukung rekonstruktivisme, kalau ini oleh progresivisme dan eksistensialisme. Mereka percaya bahwa program tersebut harus berpusat pada siswa, ya, karena ini pengembangan pribadi, dan harus mengembangkan seluruh masyarakat, ya, masyarakat anak ini. Artinya kebutuhan anak untuk hidup di masyarakat baik secara emosional, intelektual, dan secara fisik. Pemahaman diri dan pengarahan diri sendiri penting untuk kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Jadi menjadi warga negara yang bertanggung jawab menurut tradisi yang kelima ini adalah kita harus memiliki pemahaman terhadap diri kita. Makanya diri kita harus dibangun, dikembangkan melalui studi sosial ini. Oke, nah berikutnya teman-teman, dari 3 tradisi yang kemudian berkembang menjadi 5 tradisi tadi, secara metodologi PKN sebagai suatu bidang keilmuan, ya, merupakan pengembangan dari tradisi social studies. Yang pertama ini transmisi kewarganegaraan. Jadi kalau ditanya bagaimana kedudukan keilmuan PPKN, maka PPKN itu berada dalam tradisi pengajaran social studies, yaitu tradisi yang pertama, social studies as citizenship transmission. Jadi yang tadi tujuannya untuk menyampaikan nilai-nilai yang baik kepada siswa atau warga negara. Kontennya dipilih oleh para pengambil kebijakan, ditafsirkan oleh guru, kemudian disampaikan kepada para siswa. Nah, kemudian metodenya gitu ya. Metodenya tadi yang dipilih ada ceramah, ada tanya jawab, dan lain sebagainya. Dan dalam kajian ilmu kewarganegaraan, seperti tadi saya sampaikan, kita mengetahui bahwa ternyata metode-metode tadi dalam transmisi kewarganegaraan yang kemudian menjadi civic itu mendapatkan pertentangan dari gerakan civic education. Makanya berkembanglah menjadi civic education, dan sekarang sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai citizenship education. Jadi bukan hanya civic education, tapi juga sudah citizenship education. Nah, teman-teman, ada 3 istilah penting yang harus teman-teman kuasai ya. Pertama ada istilah civic ya. Civic dengan ujungnya ada S gitu. Civic artinya adalah ilmu kewarganegaraan. Kemudian ada civic education, dari ilmu kewarganegaraan kemudian berubah menjadi civic education ya. Sebagai gerakan civic education dulu di Amerika Serikat,
civic education ini lahir karena ketidakpuasan terhadap proses-proses pengajaran di civic. Diberikan materi-materi yang terbaik dan nanti akan otomatis menjadi warga negara yang baik. Gerakan civic education itu menolak itu karena tidak mendekatkan siswa dengan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitarnya.